Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Mimin. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan webtoon The Emperor Puppy. Yang dimana kali ini kita akan memasuki chapter ke-15 dan akan saya bahas sampai chapter 16. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Di part sebelumnya kita sudah melihat si Hari yang sangat terkejut karena mendengar kabar kalau sang kaisar menghukum para penjahat dengan hukuman mati. Dan mungkin ini ia mengira gara-gara ucapannya waktu malam hari yang dimana ia bilang untuk menghabisi mereka. Kemudian di pagi harinya si Hari pun bertanya pada sang kaisar, "Apa kau benar-benar menghukum mati mereka gara-gara ucapanku semalam?" Aku kepikiran karena mendengarnya tadi. Margrave Diallo memang sudah dicurigai menjalin komunikasi rahasia dengan Pancrazio. Hanya saja dia adalah tokoh yang berpihak padaku saat aku naik tahta dulu. Jadi aku sempat ragu bagaimana aku harus menghukumnya. Dan aku hanya memberikan hukuman yang semestinya saja. Setelah mendengar ucapanmu kemarin, dia hanya menerima hukuman yang sudah semestinya dia dapatkan. Jadi kau tidak perlu merasa cemas, gugup. Dia sampai menjelaskan seperti ini karena takut aku merasa bersalah. Yang mulia kita ini memang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan bersikap lembut juga. Keberadaan ekornya itu membuatku mudah memahami perasaannya ya. Karena melihat si gugup bisa jadi tenang. Kemudian selang berapa lama muncul sosok Brilia. Hari aku datang. Brilia, kau sudah selesai mengikuti konferensi? Iya, aku langsung pulang begitu selesai. Aku merindukanmu, Hari, ucapnya sambil menggendongnya. Hai Aizen, omong-omong baju apa itu? Aku mendapatkan baju itu untuk kugigit-gigit karena gigiku gatal. Tapi aku malah jadi sayang untuk menggigitnya. Gawat, padahal ini belum saatnya gigimu tumbuh, ucapnya. Aneh juga ya kalau tubuhmu masih segitu saja. Apa ada yang aneh? Tidak, hanya saja kalau sekarang kau sudah merasa gatal saat gigimu tumbuh, nanti rasa gatalnya pasti akan menjadi-jadi. Tapi tidak usah khawatir karena aku sudah membawakan hadiah untuk menghadapi situasi seperti ini. Kemudian Brilia nampak mengeluarkan sesuatu yang seperti mainan anjing, guys. Dan ya, si Hari pun tidak bisa berhenti menggigitnya. Kenapa ini? Adiktif sekali. Pintarnya, kamu menyukainya ya? Harusnya tidak seperti ini. Itu seperti tulang ya. Rasanya jiwaku jadi semakin kekanak-kanakan dan berubah menjadi anak anjing sungguhan. Hari, kau sudah bosan mengunyahnya? Mau kuberikan yang baru? Ucapnya. Tidak. Kalau begitu bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar sebentar? Ajak Brilia. Jalan-jalan? Aku suka sih, tapi Abel bilang Omon bisa saja muncul di luar istana. Buat yang nggak tahu, Omon itu monster ya. Omon, tidak usah khawatir, kan ada penyihir terhebat di benua di sini. Kayak ngomong-ngomong si Brilia ini salah satu top penyihir ya. Tapi sepertinya yang mulia tidak mengizinkan. Kami keluar dulu ya, aku akan menjaga Hari. Benar, aku akan terus berada di samping Putri Brilia, ucap Hari. Boleh ya, Kaisar, kumohon. Dan sang pangeran pun, si pangeran tidak bisa menolaknya, tapi cepat kembali. Kalau begitu kami pergi dulu. Kemudian mereka pun pergi, guys. Mereka langsung berpindah tempat dalam sekejap menggunakan sihir teleportasinya. Brilia memang hebat, tapi mual rasanya. Tiba-tiba Hari mutah ya. Astaga Hari, kau tidak apa-apa? Aku tidak berpikir kalau kau akan sampai merasa mual. Apa kau baik-baik saja? Tanya Brilia. Bajumu berubah, Brilia. Aku mengganti pakaianku menggunakan sihir karena tidak ada baiknya kalau aku terlihat mencolok. Wah, praktis sekali ya bisa ubah-ubah pakaian pakai sihir. Benar juga, Brilia itu tuan putri karena terlalu akrab. Kadang aku sampai melupakan hal itu. Jadi kita bisa pergi sekarang? Iya. Kemudian mereka pun pergi jalan-jalan. Jadi seperti ini kondisi di luar istana. Baiknya melakukan apa dulu ya? Aku jadi bersemangat sekali. Tiba-tiba ia tertarik dengan daging. Aku mau itu. Hari, kau kan tidak bisa makan itu. Iya sih. Jangan langsung begitu, kita pergi melihat-lihat bunga dulu saja.
Pasti ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan selang berapa waktu, akhirnya sore pun tiba. Tidak terasa mereka jalan-jalan ya. Seru kan? Iya, sekarang kita mau kemana? Entahlah, mungkin melihat-lihat peralatan sihir dulu. Tapi nampak tiba-tiba ada dua orang misterius di belakang dan menghampirinya. Kau sendirian ya? Wah, cantik sekali. Sepertinya kita bisa dapat harga mahal nih, Kak. Ayo cepat kita jual saja. Sepertinya dia pencuri, guys. Kalian berdagang budak rupanya. Kemudian dengan refleks Brilia mengeluarkan sihirnya dan menghajar mereka dan langsung terkapar. Baguslah, kalian bisa memanduku ke tempat pelelangan kan, ucapnya. Sebelum aku menyerang kalian sekali lagi. Brilia, kau keren, ucap Hari melihat hal itu ya. Oke, kita lanjut ke chapter ke-16. Kemudian di gang jalannya, ia pun berjalan mengikuti dua orang tadi ya. Kami akan memandu dengan benar. Baiklah, kalau kalian sampai bertingkah, kalian tahu apa akibatnya kan? Ucap Brilia. Tentu saja kami tahu. Hari, maaf ya, padahal tadinya kita pergi untuk bersenang-senang. Sistem perbudakan di kekaisaran sudah lama dihapuskan. Karena itu, kurasa sekarang kita harus menangkap orang-orang yang mengikuti lelang itu. Tidak apa-apa, Brilia. Kemudian ia pun sampai di tempat itu dan nampak ada pelelangan budak, guys. Hari pun terkejut melihat itu. Hadirin sekalian, sudah bersenang-senang kan? Sekarang kami akan menunjukkan barang yang akan semakin membangkitkan semangat Anda sekalian. Kenapa Brilia mau naik langsung ke panggung lelang sih? Barang ini barang berkualitas tinggi. Jadi mana si Brilia langsung acting jadi barang lelang ya? Mana kami tahu barang itu berkualitas tinggi atau tidak kalau dia menutupi wajahnya seperti itu. Angkat kepalamu, ucap para penonton ya. Kalian semua sepertinya menikmati acara lelang ini ya. Dan semua orang pun terkejut karena menyadari itu Putri Brilia. Dan orang-orang pun berlarian kabur. Bagaimana caranya kami bisa menjatuhkan mereka sekaligus? Tapi Brilia mengeluarkan semacam sihir yang kemungkinan cukup besar. Mau kemana kalian? Dan tiba-tiba ledakan sangat dahsyat keluar dan berhasil mengenai mereka semua, guys. Dan salah satu dari mereka, "Hei kamu, ikat semua orang di sini termasuk orang yang tadi itu." Dia pun hanya menurutinya saja. Kemudian dilanjuti ada budak yang nampaknya hasil tangkapan ya. Apa kalian baik-baik saja? Tidak ada yang terluka kan? Karena sudah terjadi keributan begini, para polisi pasti akan segera datang. Mereka akan mengantarkan kalian pulang ke rumah kalian. Mereka pun berterima kasih kepada Brilia. Oh, sekarang sudah tidak apa-apa, ayo kita segera pulang. Dan benar saja, para anggota kekaisaran pun datang. Tuan Putri, kali ini ada masalah apa lagi? Namun bagaimana kau tahu bahwa aku yang melakukan semua ini? Tentu saja, karena tidak ada orang yang bisa menurunkan petir di tengah kota begini selain Tuan Putri. Tapi kali ini aku tidak sedang berulah. Di gedung ini sedang diadakan lelang budak. Lelang budak? Sebagian besar dari mereka sudah pingsan dan kuikat, kalian bisa segera menangkapnya. Orang-orang itu pun segera ditangkap. Kenapa kami juga, Tuan Putri? Ini berbeda dengan janji Anda kan? Tapi sang putri mengabaikannya. Pedagang budak itu tidak perlu dikasihani, tahu? Ya, dia sangat kejam ya Tuan Putri dan dingin. Astaga, itu polisi kan? Apa yang sedang terjadi? Para warga melihatnya terheran-heran. Orang-orang desa jadi berkerumun untuk menonton. Ya, ini memang pemandangan yang langka sih. Dan ketika sedang melihat-lihat tanpa ia sadari, si Hari melihat Joharu. Ia teringat akan hal itu, entah betul Joharu atau tidak. Kemudian ia pun memanggilnya, dan benar saja orang itu menoleh. Dan apa yang akan terjadi di next video? Oke, bye-bye.